Part 53. Tersakiti karena suamiku sendiri. Beberapa hari kemudian kini waktu menunjukkan pukul 13. WIB, di kedai kopi Una Putri. Terlihat sedang ramai pengunjung. Nia dan dua karyawannya terlihat kewalahan, karena Meli hanya bisa membantunya saat sore hari sepulang kuliah. Nia tetap tersenyum pada semua pengunjung, meski dirinya terlihat lelah. Pak Ilham semakin salut pada Nia, dia bukan hanya wanita berhati kuat. Dia juga wanita yang giat dalam bekerja, tidak pernah mengeluh walau kelelahan. "Apa kita cari karyawan lagi, Nak?" tanya Pak Ilham saat Nia sedang membuatkan kopi pesanan pengunjung. "Tidak usah ya, Nia dan yang lain pasti bisa melayani pengunjung." "Ayah tenang saja," ucap Nia. "Apa kamu yakin, Nak?" tanya Pak Ilham. "Nia yakin ya," jawab Nia. "Mbak, ada tamu yang mencari Mbak Nia," ucap Atin salah satu karyawan Nia. "Siapa Tin?" tanya Nia. "Katanya Oma Carolien, Mbak," jawab Atin. "Oma Carolien," gumam Nia. "Nia temui tamu dulu ya. Izin Nia pada Pak Ilham." Beliau mengangguk, Nia pun menemui orang tersebut. "Tin, aku tinggal menemui tamuku sebentar ya," ucap Nia. Karena pelanggan masih berdatangan, namun tidak sopan jika dia tidak menemui tamunya tersebut. "Siap, Mbak." "Mbak Nia tenang saja," jawab Atin bersemangat. Nia berjalan menghampiri Oma Carolien yang tengah duduk sendirian. Nia mempercepat langkahnya. "Nenek," ucap Nia terkejut. "Halo Nia," ucap Oma Carolien sambil menatap gadis ayu itu. Nia kira nenek gak akan mau mampir ke kedai Nia ini. "Panggil saja Oma ya," pinta Oma Carolien. "Baik Ne, Oma," ucap Nia gugup. "Oma kan sudah bilang, kalau Oma pasti akan mampir. Suasananya nyaman, apa kamu yang mendesain tempat ini?" tanya Oma dengan melihat seluruh sudut kedai Nia. "Iya Oma, walau kecil tapi ini sudah membuat Nia dan Ayah Ilham bersyukur. Karena bisa memulai mencari rejeki di kota yang baru kita singgahi ini Oma," ucap Nia. Oma tersenyum dan merasa kagum dengan sosok Nia yang jujur dan apa adanya. "Oma," ucap pria yang menghampiri Oma dan duduk di samping Oma. "Elo," pekik Nia saat melihat Elo berada di kedai miliknya. "Nia, kau di sini. Aku dan Lena mencemaskanmu, karena kamu tak memberitahu pada kami di mana kau tinggal. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja." Elo bersyukur karena Nia baik-baik saja. "Kalian sudah saling mengenal?" tanya Oma bingung namun juga merasa senang. "Kami bersahabat semenjak kuliah Oma. Apa wanita yang Oma ceritakan tadi itu Nia?" tanya Elo penasaran. Karena omanya selalu memuji-muji wanita berkerudung yang baik dan jujur akan jati dirinya yang sudah janda. Tapi kamu sudah mengenalnya. Jadi Oma tak perlu mengenalkan kalian," ucap Oma. Elo pun terkekeh karena omanya merasa kecewa saat ingin mengenalkan seorang gadis namun sudah saling mengenal. "Di mana ayah mertuamu?" tanya Elo penasaran. Karena dia belum pernah bertemu dengan Pak Ilham, dia ingin mengucapkan terima kasih karena beliau sudah begitu baik kepada Nia. "Sebentar aku panggilkan," ucap Nia dan menghampiri Pak Ilham dan membuatkan sesuatu untuk Oma dan Elo. Kini mereka berempat duduk dan berbincang-bincang. Oma dan Pak Ilham pamit dan meninggalkan Nia dan Elo di kedai.
Pak Ilham mengajak Oma ke taman dekat kedai. Beliau ingin Nia bisa belajar membuka hatinya untuk seseorang. Aku tak menyangka jika Mars cucu Oma itu kamu El, pantas saja aku seperti pernah mendengar nama itu. Ujar Nia. Oma selalu memanggilku dengan nama Mars, karena Oma ingin aku menjadi lelaki yang hebat. Maka dari itu restoran dan hotelku bernama Mars, agar aku selalu mengingat Oma yang begitu menyayangiku. Tutur Elo dengan membayangkan wajah omanya yang sudah tak muda lagi. Oh, jadi cuma kita berempat yang memanggilmu Elo? Tanya Nia. Tidak juga. Mama dan papaku juga memanggilku Elo, sama seperti kalian. Hanya Oma saja yang memanggilku Mars. Walau gak begitu nyambung, tapi aku suka dengan panggilan yang Oma buat untukku. Ucap Elo sembari menyeruput kopi yang Nia buatkan. Karena menurut Elo memanglah tidak terlalu nyambung nama Marcelo dipanggil Mars, namun Elo begitu menyukai panggilan dari omanya. Elo menceritakan masa kecilnya yang selalu diperhatikan omanya, karena mama dan papanya sibuk dengan dunia bisnis masing-masing. Karena itulah Elo lebih mengutamakan omanya dibanding kedua orang tuanya. Oma juga yang selalu mendukung keputusan Elo, terutama tentang bisnis Elo yang sekarang ini. Meski ayahnya menentang Elo berbisnis sendiri, namun berkat Oma dia bisa bertekad untuk memulai bisnisnya. Mereka mengobrol hingga lupa jika Oma dan Pak Ilham belum kembali ke kedai. Nia mengkhawatirkan Pak Ilham, dan dia mengajak Elo menghampiri ayah dan Oma ke taman. Syukurlah, ayah baik-baik saja. Ucap Nia sambil mengelus dadanya. Saat melihat Pak Ilham duduk dan mengobrol dengan Oma, terlihat seperti anak dan ibunya. Kamu begitu mengkhawatirkan Om Ilham, ucap Elo. Nia tersenyum manis, sedang Elo merasa bingung dengan sikap sahabatnya yang begitu peduli dengan mantan ayah mertuanya itu. Part 54. Aku sangat menyayangi beliau El, karena satu-satunya orang yang sangat peduli denganku hanya beliau. Aku tak bisa membayangkan jika hidupku tanpa ayah Ilham, ucap Nia pilu. Dia berdiri dan menatap sendu pada punggung Pak Ilham yang tengah duduk membelakanginya. Tapi dia ayahnya Alan, laki-laki keparat itu. Geram Elo dengan membayangkan wajah mengesalkan Alan itu. Aku tahu itu, tapi ayah lain dari Mas Alan. Beliau begitu menyayangiku, hingga beliau meninggalkan Mas Alan demi menjagaku dari gangguan Mas Alan El. Rasanya aku terlalu jahat jika aku membenci orang yang begitu tulus menyayangiku seperti putri kandungnya sendiri. Kini Nia meneteskan air matanya. Aku mengerti perasaanmu, lupakan masa lalu yang begitu pahit. Aku yakin kamu akan mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari pria kadal itu. Ketus Elo. Nia menyeka air matanya dan tersenyum lebar pada Elo, lalu melangkah menghampiri Pak Ilham dan Oma. Terima kasih El, ucap Nia. Elo menjawab dengan anggukan dan senyum bahagia. Ayah. Lirih Nia dan duduk di samping Pak Ilham. Kalian menyusul ke sini, kenapa kalian tidak mengobrol berdua dulu? Mengganggu urusan orang tua saja, goda Pak Ilham pada Nia. Ayah. Ucap Nia dengan memanyunkan bisbir mungilnya. Ayah bercanda, kini beliau merangkul Nia dengan manja. Elo dan Oma terharu melihat Pak Ilham yang begitu menyayangi Nia, walau Oma tahu jika Pak Ilham hanyalah mantan mertua Nia. Namun kasih sayangnya melebihi dari seorang mertua kepada menantunya, bisa dibilang seperti ayah kandungnya sendiri. Elo bersyukur, sahabatnya yang begitu dia sayangi. Mempunyai orang tua sebaik Pak Ilham, begitu menjaga Nia dari sesuatu yang membahayakan Nia. Kita kembali ke kedai yuk ya.
kita sholat asyar berjamaah. Ajak Nia. Mereka berempat melangkah menuju kedai, dan menjalankan sholat asyar. Dan selesainya sholat asyar, Elo dan Oma pamit pulang. Oma akan sering-sering mampir ke kedai ini, ucap Oma sebelum pulang. Nia akan selalu menunggu kedatangan Oma, ucap Nia dengan wajah riang. Oma pamit ya. Kini Oma memeluk erat tubuh Nia, dan Nia pun membalas pelukan Oma. Elo dan Oma pun meninggalkan kedai kopi Una Putri. Nia dan Pak Ilham kembali ke dalam dan kembali melayani pelanggannya. Assalamualaikum, sapa Meli yang baru pulang kuliah. Waalaikumsalam, jawab Pak Ilham dan Nia bersamaan. Meli, bantuin ya Mbak, ucap Meli sambil meraih gelas untuk membuatkan kopi. Kamu istirahat dulu Mel, biar Mbak yang melayani, tolak Nia halus. Meli pun menurut dan dia duduk untuk istirahat sebentar sebelum membantu Nia. Di dalam mobil, Oma terus menanyakan soal Nia pada Elo. Oma begitu ingin tahu semua tentang Nia, entah mengapa Oma begitu menyukai Nia. Semenjak pertama kali bertemu Nia di taman itu, bahkan Oma kagum saat Nia mengakui jika dirinya seorang janda. Mars, apa kamu menyukai Nia? Tanya Oma penasaran. Karena Elo begitu mengetahui sifat Nia, dan Elo sempat mengakui jika dia ingin selalu melindungi Nia. Enggak, Oma, jawab Elo gugup. Mars dan Nia hanya sahabat Oma, lanjut Elo. Benar begitu? Tanya Oma kembali memastikan. Jawab Elo dan masih fokus mengemudikan mobilnya. Oma setuju jika kamu dan Nia berhubungan lebih dari sahabat, ucap Oma yang membuat Elo salah tingkah. Oma, ucap Elo tersipu malu. Oma tertawa keras melihat tingkah Elo, terbukti jika Elo memang memendam rasa untuk Nia. Elo memang sudah lama menyukai Nia Oma, tapi Elo tidak bisa memaksa Nia untuk membalas cinta Elo. Karena Elo ingin melihat Nia bahagia bersama pria yang dia cintai kelak, gumam Elo dalam hati. Dia tersenyum getir meratapi nasib percintaannya. Di Jakarta, saat malam hari di kediaman Alan dan Lala. Mereka tengah makan malam bersama di meja makan, Alan terlihat melamun dengan mengaduk-aduk makanannya. Mas, cukup sudah kesabaranku Mas. Bisa tidak kamu menghargai masakanku? Aku susah payah memasak tapi kamu tidak pernah mau memakannya. Bentak Lala dengan penuh emosi. Bisa tidak kamu tak usah marah-marah teruslah, lama-lama aku muak tiap hari mendengar kamu marah-marah. Kini Alan membalas bentakan Lala dan meninggalkan Lala di ruang makan. Lala menangis pilu, Alan yang semakin hari semakin berubah sikapnya pada dirinya. Dia ingin Alan bersikap hangat seperti dulu, menginginkan kasih sayang yang selalu Alan berikan dulu. Semenjak Alan bercerai dan mulai mencintai Nia, Lala semakin tersisih. Cinta dan kasih sayang Alan kini berkurang untuknya, hari-hari Alan disibukkan dengan mencari keberadaan Nia. Membuat Lala semakin iri dengan keberuntungan Nia yang selalu dicintai banyak orang. Part 55. Lala menghampiri Alan yang kini tengah duduk di atas ranjang milik Nia. Dengan berat hati Lala membujuk Alan agar dia bisa bersikap baik lagi padanya. Mas, maafkan aku, ucap Lala dengan memeluk Alan dari samping. Seharusnya aku yang minta maaf padamu lah, maaf jika akhir-akhir ini aku sedikit berubah padamu. Tutur Alan yang kini membalas pelukan Lala. Aku tahu kamu mencintai Nia Mas, tapi tolong aku juga istrimu Mas. Maafkan aku lah, kini Alan mencium lembut bisbir Lala. Ciuman itu semakin dalam dan stekus-stekus. Setelah menempuh perjalanan jauh,
Akhirnya mereka sampai di puncak klasemen. Nia, aku belum bisa melupakanmu. Aku akan terus mencarimu sampai aku mendapatkanmu. Alan menatap pada langit malam. Tanpa dia sadari, Lala yang mendengar dari balik pintu kini menangis pilu. Suami yang dulu begitu mencintai dan menyayanginya, kini cinta itu telah terbagi dengan mantan madunya. Aku akan melakukan apapun, agar cintamu bisa kembali seutuhnya padaku, Mas. Gumam Lala dengan seringai di wajahnya. Di Jogja, di rumah Pak Ratno. Kini Nia dan Pak Ilham sedang asyik mengobrol. Mereka menutup kedainya lebih awal, karena melihat karyawan yang sudah begitu kelelahan. Nia dan Pak Ilham kini duduk di teras rumah Pak Ratno. Sepertinya Nia ingin selamanya tinggal di sini ya, udaranya sejuk, tetangganya juga ramah. Ucap Nia. Kalau kamu betah di sini, ayah akan membeli rumah di sini. Kita tinggal bersama di rumah itu sampai kamu mendapatkan jodoh yang tepat. Ucap Pak Ilham. Nia langsung menoleh pada Pak Ilham. Ayah. Saat ini Nia belum mau memikirkan soal jodoh, jika suatu saat nanti Nia sudah mendapatkan jodoh dari Allah. Nia ingin, ayah tetap ikut bersama Nia. Karena Nia ingin selalu bersama ayah dan merawat ayah. Terima kasih nak, kamu begitu peduli dengan ayah. Tapi ayah tak ingin merepotkan kamu dan suamimu kelak. Nia yang seharusnya berterima kasih pada ayah, karena ayah selalu menjaga dan melindungi Nia. Justru Nia yang sudah banyak merepotkan ayah, semua yang ayah berikan pada Nia. Dengan Nia merawat ayah saja, itu tidak akan cukup membalas kebaikan ayah pada Nia, ucap Nia dengan menggenggam erat kedua tangan Pak Ilham. Ayah ikhlas memberikan semua untukmu nak, kini Pak Ilham memeluk Nia. Nia juga ikhlas merawat ayah. Izinkan Nia bersama ayah walaupun Nia sudah berjodoh dengan pria lain. Pinta Nia. Pak Ilham pun mengangguk dan memeluk erat putrinya. Pak Ilham bahagia bisa mengenal sosok Nia yang selalu bersikap baik padanya. Anak yang tak pernah lupa akan kebaikan seseorang, sampai rela mengorbankan perasaannya demi membalas budi pada beliau. Di kediaman keluarga Sanjaya, Elo, Oma dan kedua orang tua Elo sedang menyantap makan malam. Oma yang terlihat bahagia membuat Mama Elo bingung dan tak malu bertanya. Kelihatannya Mama sedang bahagia. Tanya Bu Sanjaya. Memang kenapa kalau Mama bahagia, kamu tidak suka? Kini Oma balik bertanya dengan ketus. Tidak apa-apa, aku suka Mama bahagia. Jawab Bu Sanjaya. Elo, besok temani Mama ke salon sama Cynthia. Kalian harus sering bertemu agar cepat saling mengenal, ucap Mama dengan senyuman bahagianya. Mama, hentikan menjodohkan aku dengan wanita yang tak ku kenal itu. Bentak Elo. Dia merasa kesal karena mamanya selalu memaksa dirinya untuk mau dijodohkan dengan wanita pilihan mamanya. Apa kamu mau menjadi perjoko tua, usaha maju tapi asmara tak ada kemajuan sama sekali? Apa kata rekan-rekan bisnismu, jika seorang Marcelo belum mempunyai pasangan hidup sedang karirnya begitu jaya? Ucap Mama. Dia sudah punya kekasih, jadi jangan memaksanya untuk dijodohkan dengan gadis matre itu. Kecam Oma pada Bu Sanjaya. Bisa tidak kalian tidak berdebat di meja makan? Membuat selera makanku hilang saja. Sergah Pak Sanjaya dan langsung berdiri meninggalkan ruang makan. Elo dan Oma menyusul Pak Sanjaya, dan meninggalkan Bu Sanjaya sendiri di ruang makan. Mama kamu itu susah diatur, seenaknya saja menjodohkan cucu kesayanganku dengan gadis matre itu. Umpat Oma kesal.
Mars tidak akan menerima perjodohan itu Oma. Mars bukan lagi anak kecil yang bisa mama atur-atur apalagi soal jodoh. Elo menenangkan omanya agar berhenti mengumpat mamanya. Kamu harus sering di Jogja agar lebih sering menemani oma agar tidak stres dengan kebodohan mamamu itu. Pinta oma. Iya omaku yang cantik. Elo memeluk omanya, lalu menghampiri Pak Sanjaya yang tengah duduk di ruang keluarga. Mereka pun mengobrolkan soal bisnis dan melupakan soal perjodohan Bu Sanjaya. Namun setelah Elo pergi, Oma meracuni Pak Sanjaya agar bisa membuat istrinya tidak menjodohkan Elo dengan wanita itu. Karena Oma ingin Elo dan Nia bisa bersatu suatu saat nanti. Part 56. Pagi hari di kediaman keluarga Sanjaya tampak bising, karena Oma dan Bu Sanjaya merebutkan seorang pria. Agar pria itu mau menemani kemanapun mereka pergi. Hentikan! Teriak Pak Sanjaya. Seketika Oma dan Bu Sanjaya menghentikan acara tarik-menarik tangan Elo. Astaga, Oma dan Mama benar-benar keterlaluan, umpat Elo dengan mengibas-ngibaskan kedua tangannya yang tadi diterik oleh kedua wanita yang begitu dia sayangi. Mama, ikut Papa. Karena Papa harus menemui klien dan Mama harus menemani Papa sampai selesai. Titah Pak Sanjaya tegas pada istrinya. Tapi Pak, ucapan beliau terpotong oleh perkataan Pak Sanjaya. Tidak ada tapi-tapian Ma. Ayo cepat. Titah Pak Sanjaya lagi. Sudah temani suamimu, jadilah istri yang penurut. Kelakar Oma. Elo dan Oma pun tertawa kecil, melihat Bu Sanjaya yang harus ikut suaminya dengan terpaksa. Elo bernafas lega, karena mamanya gagal mempertemukannya dengan gadis pilihan mamanya. Sedang Oma sangat senang karena bisa mengajak Elo berkunjung ke kedai Nia, tanpa gangguan dari mamanya. Kita lihat siapa yang akan dipilih Elo untuk menjadi pasangan hidupnya. Gumam Oma dalam hatinya, dengan seringai di wajahnya. Oma dan Elo menuju kedai kopi Una Putri. Namun sesampainya di kedai itu belum buka. Kita datangnya ke pagian Mars. Ucap Oma dengan nada sedikit kecewa. Oma sih, kan bukanya jam 10. Kenapa Oma jam 8 sudah mengajak ke sini? Protes Elo. Kerajinan banget. Gumam Elo dengan tersenyum geli melihat omanya yang terlihat masam. Karena Oma terlalu bersemangat. Seloroh Oma. Mereka pun tertawa, dan pergi meninggalkan kedai itu. Ingin rasanya Oma selalu dekat dengan Nia, dan berharap bisa menjadi istri untuk cucunya. Walau beliau tahu, Nia belum ingin membuka hatinya untuk pria manapun. Namun Oma berusaha ingin membuat Nia menghilangkan rasa trauma, karena pernikahan sebelumnya. Oma tidak akan memaksa Nia bersama Elo, tapi tak salah jika Oma berharap mereka bisa berjodoh. Oma juga tahu Nia hanya menganggap Elo sebagai sahabatnya, tapi hati orang siapa yang tahu. Pukul 10. Wib, kedai kopi Una Putri sudah buka. Oma dan Elo adalah pengunjung pertama yang memasuki kedai tersebut. Nia dan Pak Ilham menyambutnya dengan ramah. Pagi Oma. Sapa Nia dari meja kasir. Pagi sayang. Sapa Oma balik. Nia yang belum pernah dipanggil sayang oleh orang lain selain kedua orang tuanya dan Pak Ilham, kini merasa senang. Ini untukmu Nia, ucap Oma kembali dengan menyodorkan sebuah paper bag pada Nia. Dan ini untuk Nak Ilham. Ucap Oma yang juga memberikan paper bag pada Pak Ilham. Ini apa Oma? Tanya Nia bingung. Ini untukmu, anggap saja tanda perkenalan Oma. Jawab Oma cepat. Terima kasih banyak Oma, seharusnya Oma tidak perlu repot-repot.
Ucap Nia. Itu sama sekali tidak merepotkan Oma, ucap Oma dengan tersenyum. Terima kasih banyak Bu, mari duduk Bu. Ajak Pak Ilham. Beliau mempersilahkan tamunya duduk dan membawakan Oma dan Elo jamuan. Mereka pun kembali mengobrol, untung saja jam segini masih sedikit sepi pengunjung. Jadi Nia bisa lebih tenang saat menemani Oma mengobrol. Pukul 12.30. Wib. Di depan perusahaan Ayu Group, seperti biasa Alan mencari tahu tentang keberadaan Nia lewat rekan kerja Nia. Apa kamu sudah berhasil mencari tahu keberadaan Nia? Tanya Alan pada salah satu rekan kerja Nia dulu. Maaf Pak, saya sudah mencari tahu lewat atasan saya. Namun dia berkata jika dia tidak tahu kemana Nia pergi. Dia hanya bilang jika Nia hanya mengundurkan diri dengan tiba-tiba, itu pun juga diwakilkan oleh seseorang. Jelas rekan kerja Nia. Siapa orang yang mewakilkan Nia? Tanyanya lagi. Pak Henry bilang, seorang pria Pak. Jawabnya. Seorang pria. Apa jangan-jangan itu Elo? Geram Alan dengan mengepalkan kedua tangannya. Katanya sih, ayahnya Pak. Ucapnya kembali. Ayahnya? Pekik Alan terkejut. Orang itu pun menganggukkan kepalanya. Itu artinya ayah yang menyuruh Nia mengundurkan diri. Kenapa aku bisa bodoh seperti ini? Seharusnya aku mencari Nia ke Bandung. Aku harus ke sana sekarang. Gumam Alan dalam hatinya. Kenapa ayah tega melakukan ini padaku? Gumamnya kembali. Ini untukmu, terima kasih sudah mau membantu saya. Ucap Alan sambil memberikan amplop coklat berisikan uang pada rekan Nia. Terima kasih Pak. Ucapnya dengan membungkukkan badannya, lalu Alan melajukan mobilnya menuju Bandung. Lena tak sengaja melihat semuanya dari balik gerbang, namun tak mendengar obrolan Alan dan rekannya itu. Aku mencium bau-bau persekongkolan. Gumam Lena. Lalu menghampiri rekannya yang hendak masuk kembali ke kantor. Deheman Lena membuat rekannya terkejut. Kamu tidak makan siang Len? Tanyanya berusaha bersikap biasa agar Lena tak curiga padanya. Aku lihat kamu menemui seseorang, siapa orang itu? Kini Lena menekannya. Oh, itu teman lamaku. Sanggahnya. Aku tak percaya kamu berteman dengan Alan. Kalau tak percaya ya sudah. Ucapnya lalu segera meninggalkan Lena. Hei, kutu. Aku belum selesai. Teriak Lena. Namun rekannya langsung berlari dengan sangat cepat. Percuma kamu Alan, aku saja gak tahu di mana Nia. Apalagi kutu duit itu. Mau kamu cari ke Bandung pun jejak kaki Nia juga gak bakalan kamu temui. Lirih Lena dan tertawa penuh kemenangan dari Alan.